saya Kiki Prastio Pratama dalam mata pelajaran geografi. Hari ini ya, atau pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran kelas 11 tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya. Baik, ya, kita awali dengan posisi Indonesia. Ya, secara astronomis Indonesia terletak dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, sangat luas sekali ya Indonesia. Mengapa sangat luas? Karena 1 derajatnya itu sama dengan 111 km. Ya, kalian tinggal kalikan saja. Ya, berapa luasnya Indonesia? Sangat luas sekali. Ya, Indonesia ini adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia yang mempunyai 17.000 lebih pulau. Ya, negara lain belum tentu punya. Oke, lanjut secara geografis. Secara geografis ini, ya, Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Ya. Lalu di bagian baratnya Indonesia diapit oleh dua samudra, ya, bagian barat dan bagian timur ya. Bagian baratnya oleh Samudra Hindia, bagian timur ya, itu adalah Samudra Pasifik. Itu letak geografis ya. Beda ya letak geografis dengan letak astronomis. Oke. Lalu secara letak geografis, letak geologis ya, Indonesia ini ya, seperti yang kita ketahui, kemarin baru saja meletus Gunung Sinabung di daerah Sumatera ya, di Pulau Sumatera. Ya. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa Indonesia punya banyak sekali gunung api yang tersebar di hampir seluruh pulau Indonesia? Ya, jawabannya adalah Indonesia, ya, karena Indonesia terletak ya, akan mempunyai dua sirkum. Ya, mempunyai atau dilewati oleh dua sirkum. Yang pertama adalah sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania. Kedua adalah sirkum Pasifik. Pak, ini apa sih namanya sirkum-sirkum ini? Ya, ini adalah disebutnya dengan Ring of Fire ya, atau jalurnya magma ya. Jadi setiap negara yang dilewati oleh Ring of Fire ini pasti mempunyai gunung api ya. Dan Indonesia spesialnya dilewati oleh dua jalur gunung ya, dua sirkum ya, Ring of Fire. Yang pertama sirkum Mediterania ya, masuk lewat Pulau W ya, ini bagian Sumatera, lalu ke arah selatan Pulau Jawa, lalu berakhir di Maluku ya, ini berakhir di namanya Palung Siboga, palung terdalam di Indonesia. Lalu sirkum Pasifik ya, ini jadi ada dua jalur, tapi yang satu ini sudah tidak aktif ya, itu jalur tua dan ada jalur muda. Dan jalur tuanya ini mengarah ke wilayah Pulau Kalimantan. Lalu kalau yang jalur mudanya ya, melewati Pulau Maluku dan Papua dan berakhir di negara Selandia Baru atau New Zealand. Oke. Nah, Pak, apa sih Pak manfaatnya mempunyai gunung api? Itu ada manfaatnya ya.
gunung api itu kan ketika meletus itu mengeluarkan bahan-bahan material, ya, baik itu emas, besi, aluminium, dan yang lain-lain, ya, sehingga kita dapat memanfaatkan hal tersebut atau material tersebut yang keluar untuk kehidupan sehari-hari, ya. Manfaatnya banyak lagi, ya. Debu vulkaniknya dapat menimbulkan tanaman, ya, menimbulkan tanah sehingga tanah jadi bagus, nah, sehingga tanahnya subur, dapat ditumbuhi tanaman apapun, ya. Lalu, ya, apa manfaatnya lagi? Banyaknya sumber daya mineral, ya. Mineral ini bukan air, ya. Ingat, mineral ini bukan air, ya. Ini adalah bahan-bahan galian. Makanya Indonesia ini mempunyai banyak sekali tambang, ya, baik itu tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak, nikel, tembaga, timah, dan yang lain-lain, ya. Sebenarnya Indonesia ini sangat kaya sekali, ya. Lalu, ya, kita masuk ke batas-batas wilayah Indonesia, ya. Yang kita ketahui, batas wilayah Indonesia, ya, ada batas darat dan ada batas laut. Batas darat, seperti yang kalian ketahui, ya, batas darat, ya, artinya menempel dengan negara kita, ya, atau yang bersama dengan negara kita. Contohnya yang di bagian utara Kalimantan ada negara Malaysia. Oke, bagus. Yang di bagian timur, ya, itu kita berdampingan dengan negara Papua Nugini. Good. Ya. Bagian selatan, ya, kita berbatasan dengan negara Timur Leste atau Timur Timur. Oke, bagus yang bisa menjawab. Ya. Di bagian barat ada nggak kira-kira? Ya. Tidak ada, ya. Karena ini langsung bertemu dengan samudra, ya. Dan bagian Sumateranya ini tidak ada negara yang nempel di sini, ya. Lalu batas laut Indonesia bagian utara, ya, bagian utaranya Kalimantan nih, ya, karena ada laut, ya, namanya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Namanya adalah Laut Cina Selatan, ya. Bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, ya. Bagian selatan Indonesia ini, ya, bagian selatan Indonesia apa? Samudra Hindia. Oke, bagian baratnya dengan Samudra Hindia juga sama. Oke, ya. Itu yang harus kalian tahu. Lalu ada lagi namanya batas, ya. Batas zona ekonomi eksklusif dan batas teritorial, ya. Apa sih, Pak, batas-batas ini, ya? Oke, batas zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat dengan ZEE, ya, itu batas yang ditarik sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Diulang, ya. Batas zona ekonomi eksklusif adalah batas yang ditarik dari pantai ke arah laut lepas sejauh 200 mil. Kalau untuk ke kilometernya kalian tinggal konversikan saja, ya, dikali berapa, 1 mil ini berapa kilometer. Oke. Lalu batas teritorial ini adalah batas yang ditarik sejauh
12 mil ke arah garis ke arah laut lepas ya. Jadi batas ini yang ditarik 12 mil ya, dan ke arah laut lepas. Nah, jadi ini adalah zona. Pak, ini apa sih Pak? Zona apa sih Pak? Ya. Zona ekonomi eksklusif ini berarti Indonesia ini sejauh 200 mil boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Ya. Jadi nelayan tuh boleh mencari sangat jauh sekali, tapi masih harus ada batasnya sejauh 200 mil. Dan kalau batas teritorial ini benar-benar batasnya wilayah Indonesia, hak istimewa Indonesia. Ini tidak boleh dilewati oleh kapal asing. Ya, batas teritorial maupun dengan batas zona ekonomi eksklusif sama saja. Ya, jika melewati batas ini, ya, jika ada yang mau melintas, itu harus sesuai dengan izin. Ya, harus izin dulu dengan pemerintah Indonesia jika ingin melintasi wilayah Indonesia. Kalau dia secara ilegal melintasi, yaitu ya, kita langsung bisa ngusir. Apalagi ketika ada nelayan-nelayan ilegal yang mencari ikan ke wilayah kita. Wah, itu sangat bahaya sekali bagi keamanan kita. Ya. Makanya TNI ini ya melindungi garis-garis luar supaya negara asing atau kapal-kapal asing ini tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia, karena ini adalah kekuasaan Indonesia yang hanya boleh dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Jadi wajar ya ketika kalian lihat di berita itu, kalau ada kapal asing masuk langsung diusir, kalau dia tidak mau pergi bisa langsung ditenggelamkan kalau kata Bu Susi ya. Oke, baik, sampai di sini sudah paham ya. Oke, lalu apa hubungannya sih Pak? Kok bisa strategis wilayah Indonesia ya sebagai poros maritim dunia lagi ya? Maritim ini kan perairan ya. Bagaimana Indonesia bisa seistimewa itu Pak? Ya. Kita tarik garis ya, kita flashback ke sejarah Indonesia ya. Kalian pasti masih ingat tentang sejarah Indonesia, apalagi kalian belajar sejarah ya, bagaimana dulunya Indonesia ini adalah pusat perdagangan dunia ya. Jadi dari berbagai negara datang ke Indonesia, baik itu dia mau menjual hasil dari negaranya ataupun dia ingin mengambil ya rempah-rempah atau bahan mineral ya yang akan dibawa ke negaranya ya. Ataupun ya, dan bisa juga hanya untuk melintas ya, hanya untuk melintas saja gitu. Banyak sekali kalau kalian belajar sejarah pasti kalian akan diajarkan tentang sejarahnya Indonesia itu pentingnya bagaimana di dunia. Pada zaman Belanda kalian pasti tahu kan, Indonesia ini banyak sekali diambil rempah-rempahnya ya, karena Indonesia ini kaya sekali akan rempah ya, makanya orang Belanda ini ngambil rempah-rempahnya dan dibawa ke negara mereka ya. Jadi kita harusnya bangga menjadi orang Indonesia ya. Karena Indonesia di mata dunia sangatlah penting. Kenapa? Indonesia pertama dikenal sebagai paru-paru dunia. Salah satu paru-paru dunia adalah Indonesia. Di dunia hanya ada dua paru-paru ya, paru-parunya. Yang pertama di negara Brazil, yaitu hutan Amazon. Yang kedua adalah Indonesia. Makanya kalian harus menanam pohon di daerah rumah kalian supaya kalian nggak panasan dan oksigennya nggak habis ya. Oke. Sampai di sini ya pertemuan kita ya. Jadi intinya adalah Indonesia ini
sangat amatlah penting karena kita kaya sekali akan sumber daya, baik itu secara fisik maupun secara sumber daya manusianya, SDM-nya. Ya, makanya perusahaan-perusahaan asing banyak sekali yang masuk ke Indonesia, ya, karena sumber daya manusianya bagus, ya, dan banyak. Selain itu, mereka juga memanfaatkan bahan-bahan material, ya, yang kita ketahui ada tambang emas, tambang timah, tambang minyak, tambang intan, ya, itu kita bisa kelola dengan baik, ya. Kalau misalnya kita kelola dengan baik, kita akan kaya. Kita tidak tinggalan jauh dari negara-negara maju lainnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mempunyai tambang emas terbesar di dunia, yaitu tambang Freeport yang ada di Pulau Papua, ya. Dan tidak hanya emas, setelah emas habis ada namanya uranium, ya. Uranium itu apa sih, Pak? Uranium itu adalah bahan bakar roket, ya, dan harganya lebih mahal daripada emas. Lalu di Pulau Kalimantan kita mempunyai tambang intan, ya, yang saat ini, ya, kalian mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Ya, jadi Indonesia ini mempunyai tambang intan. Tahu sendiri kan intan harganya berapa? Ya, tambang intan, bukan orang intan namanya, ya. Bukan orang yang namanya intan. Lalu kita mempunyai tambang minyak yang tersebar hampir di seluruh pulau Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke kita punya tambang minyak. Lalu kita punya tambang timah terbesar, ya, keempat di dunia yang ada di Pulau Bangka Belitung. Ya, jadi Indonesia ini sebenarnya sangat diperebutkan sekali, makanya, ya, baik itu berebut sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, ya. Makanya adanya pelajaran ini karena kalian harus tahu, ya, bagaimana pentingnya Indonesia di mata dunia. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Nanti akan bertemu lagi di bab selanjutnya, yaitu bab flora fauna. Kita akan membahas baik itu flora fauna yang ada di Indonesia maupun flora fauna yang ada di dunia. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di rumah, jangan kemana-mana. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar. Terima kasih.